Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Givira Rosa Maira dengan NPM 23 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik jaksa. Topik ini sangat penting dalam kajian etika profesi hukum karena jaksa merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai mahasiswa hukum, kita tidak hanya mempelajari norma hukum positif, tetapi juga norma etika yang menjadi fondasi moral dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kode etik jaksa menjadi relevan untuk memahami bagaimana kekuasaan penuntutan dijalankan secara bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan memulai dengan pengertian kode etik jaksa. Pada slide ini dijelaskan bahwa kode etik jaksa merupakan seperangkat norma moral dan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi oleh jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum. Secara konseptual, kode etik berbeda dengan hukum pidana ataupun hukum administrasi. Jika hukum mengatur perilaku secara eksternal dengan sanksi yuridis, maka kode etik mengatur perilaku secara moral dan profesional. Meskipun dalam praktiknya juga dapat berujung pada sanksi administratif maupun discipliner. Jaksa sebagai representasi negara dalam proses peradilan pidana memiliki kewenangan besar, termasuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Oleh karena itu, standar moral yang melekat pada profesi ini harus lebih tinggi dibandingkan profesi pada umumnya. Kode etik jaksa ini berfungsi sebagai yang pertama, pedoman perilaku profesional, instrumen pengendalian internal, standar evaluasi dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik, sarana menjaga kehormatan profesi. Dengan demikian, kode etik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga preventif dan represif. Selanjutnya kita masuk pada landasan hukum yang menjadi dasar keberlakuan kode etik tersebut. Landasan hukum yang mengatur kode etik jaksa itu ada pada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan. Yang ketiga, Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa. Tugas Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa jaksa dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, nilai kemanusiaan, dan rasa keadilan yang akan tetap hidup dalam masyarakat. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Adapun Peraturan Jaksa Agung secara lebih teknis mengatur standar perilaku, kewajiban, larangan, serta mekanisme penegakan kode etik. Dengan demikian, kode etik jaksa memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat, bukan sekedar aturan internal yang bersifat sukarela. Berikutnya, kita akan membahas kedudukan jaksa dalam sistem peradilan. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam doktrin hukum pidana, jaksa dikenal sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara. Artinya, jaksa memiliki kewenangan strategis untuk menentukan arah dan kelanjutan proses pidana. Karena perannya sebagai dominus litis, jaksa dapat yang pertama menghentikan penuntutan, yang kedua melimpahkan perkara ke pengadilan, yang ketiga menentukan rumusan dakwaan, yang keempat menuntut pidana tertentu. Kewenangan ini sangat besar dan berpotensi mempengaruhi hak seseorang, oleh sebab itu standar etika yang ketat menjadi keharusan agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Setelah memahami kedudukan jaksa, kita beralih pada tujuan adanya kode etik. Meskipun dalam slide terdapat istilah berbahasa Inggris seperti advocacy dan legal advice, dalam konteks jaksa, tujuan kode etik sebenarnya lebih spesifik lagi. Tujuan kode etik jaksa adalah pertama, menjaga integritas dan martabat profesi, kedua, memastikan pelaksanaan tugas penuntutan dilakukan secara profesional dan objektif, ketiga, mencegah penyalahgunaan kewenangan, keempat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Kode etik juga bertujuan untuk menciptakan standar perilaku yang seragam di seluruh lingkungan kejaksaan, sehingga tidak dapat disparitas moral antar aparat. Dengan adanya tujuan ini, kode etik berfungsi sebagai instrumen pembinaan sekaligus pengawasan. Selanjutnya kita akan melihat konsekuensi jika kode etik itu dilanggar. Pelanggaran terhadap kode etik tidak dapat dianggap ringan karena berdampak pada citra institusi. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi teguran, pembebasan dari jabatan, penurunan pangkat, dan pemberhentian. Sanksi tersebut bersifat administratif dan discipliner, namun apabila pelanggaran etik yang memenuhi unsur tindak pidana, maka jaksa yang bersangkutan dapat diproses secara pidana.
Hal ini menunjukkan bahwa kode etik memiliki daya paksa yang nyata dalam sistem kelembagaan kejaksaan. Selanjutnya, kita membahas larangan-larangan dalam kode etik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa larangan utama, yaitu menerima imbalan atau gratifikasi yang berkaitan dengan perkara. Atau lebih tepatnya kasus suap yang sangat marak terjadi di dalam sistem peradilan Indonesia maupun dalam profesi jaksa, hakim, ataupun advokat. Selanjutnya melakukan kolusi dalam penanganan perkara. Yang ketiga, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, membocorkan rahasia perkara. Dan yang kelima, bersikap diskriminatif dan dalam penuntutan. Larangan ini sejalan dengan prinsip anti korupsi, transparansi, dan profesionalisme. Pelanggaran terhadap larangan tersebut bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Setelah mengetahui larangan, kita masuk pada prinsip dasar kode etik. Prinsip dasar kode etik seorang profesi jaksa adalah yang pertama, integritas. Integritas itu lebih tepatnya konsistensi antara nilai moral dan tindakan. Yang kedua, independensi. Independensi adalah merupakan suatu bebas dari tekanan pihak manapun. Yang ketiga, profesionalitas, yaitu bekerja berdasarkan kompetensi dan standar hukum yang berlaku. Yang keempat, objektivitas, menilai perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang jelas dan objektif, tidak memihak kepada pihak manapun, dan tidak menggunakan jabatan secara semena-mena. Yang kelima, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Kelima prinsip ini sangat saling berkaitan dan menjadi fondasi perilaku jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan. Untuk memahami implementasinya, kita lihat contoh kasus konkretnya. Di sini saya memberikan contoh kasus pada Pinangki Sirna Malasari di tahun 2020. Kasus ini melibatkan seorang jaksa yang menerima suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung bagi terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar prinsip integritas, independensi, dan larangan penyalahgunaan jabatan. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi kejaksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis singkat dari contoh kasus yang sebelumnya saya jelaskan. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik berdampak sistematik. Pertama, merusak legitimasi moral institusi. Kedua, melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Yang ketiga, menunjukkan bahwa pengawasan internal perlu diperkuat. Kode etik dalam konteks ini bukan sekadar norma formal, melainkan instrumen pengendalian kekuasaan. Slide 11, sebagai penutupan, di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari seluruh materi yang sebelumnya saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kode etik jaksa merupakan pedoman moral dan normatif yang mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan kekuasaan penuntutan. Kode etik berfungsi menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas jaksa sebagai representasi negara. Tanpa penerapan kode etik yang konsisten, sistem peradilan pidana berisiko kehilangan legitimasi moralnya. Dengan demikian, kode etik bukan hanya aturan administratif, melainkan kondisi etis dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Demikian pemaparan saya mengenai kode etik jaksa. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.